Betul. Oke. Oke. Pak Febrizal, aku sambil WhatsApp teman-teman juri yang lain, nanti yang akan presentasi dari TPK Koja itu Mas Safwan ya, ditemani oleh Safwan Pak ya, Remi. Pak Safwan ya. Mas Safwan itu Head Corporate Secretary. Sama Pak Remi dia GMIT. Pak Remi GMIT ya. Pak Febrizal kan moderator ya nanti ya? Ya. Iya. Saya moderatornya. Betul. Sip. Oke Pak, mungkin 5 menit lagi Pak, sambil nunggu Dewan Juri yang lain. Oke. Bisa kita mulai? Iya, langsung dimulai aja kita sambil nunggu Dewan Juri. Oke, baik teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita selalu terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari wabah corona COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Atas nama panitia penyelenggara, kami Dewan Juri mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan teman-teman dari TPK Koja dalam wawancara penjurian ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Top Digital Award ini merupakan merupakan kegiatan award atau penghargaan tahunan di bidang IT dan telco digital ya, yang terbesar dan tertinggi di Indonesia, yang diberikan kepada perusahaan, instansi, baik pemerintahan dan swasta yang dinilai berhasil dalam implementasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja, daya saing, layanan pelanggan maupun layanan kepada masyarakat. Kegiatan Top Digital Award 2020 ini diselenggarakan oleh majalah It Works bersama dengan dan didukung oleh beberapa asosiasi dan lembaga konsultan IT telco. Adapun metode penilaian Top Digital Award 2020 ini menggunakan 3 metode seperti yang sudah seperti kuesioner dan wawancara penjurian, rekomendasi user dan market research yang dilakukan oleh tim. Adapun tema yang diangkat oleh tim tahun ini adalah terkait dengan Top Digital Award 2020 ini adalah Top Digital Innovation and Implementation in New Normal. Adapun kegiatan wawancara penjurian ini akan berlangsung kita nanti sekitar 75 menit nanti, terdiri dari 20 menit pertama. Nanti kita persilahkan teman-teman dari TPK Koja untuk melakukan presentasi. Saran kami adalah fokus saja kepada keberhasilan-keberhasilan maupun adapun terkait dengan yang sifatnya visi misi dan lain-lain itu mungkin bisa dibaca dari presentasi oleh para dewan juri yang terhormat sekalian. Selanjutnya 45 menit kemudian kita akan melakukan nanti diskusi tanya jawab untuk melakukan pendalaman ya. Setelahnya kurang lebih 10-15 menit nanti kita ada nilai tambah yang diberikan oleh dewan juri berupa saran, pendapat dan lain-lain yang tidak perlu ditanggapi oleh teman-teman dari TPK Koja karena tidak mempengaruhi penilaian. Nah, tentu 20 menit ini seperti yang tadi saya katakan bahwa tidak lama ya, jadi nanti tolong fokus saja, nanti singkat, akurat, jelas ya, nanti penyampaiannya. Perlu juga kami sampaikan di awal bahwa di sini ada ada perekaman ya teman-teman semua, untuk dilakukan oleh panitia. Nanti bila ada sedikit atau ada beberapa pertanyaan yang agak detail, agak mengejar, maka kami menyampaikan permohonan maaf ya panitia jika sampai menimbulkan nanti mungkin nggak nyaman ya. Mohon dipahami bahwa ini dilakukan untuk mendalami keberhasilan implementasi dan pemanfaatan teknologi digital di perusahaan di TPK Koja. Sebelum kita mulai, saya menyampaikan ada beberapa dewan juri. Yang pertama ada Pak Dede Mulyana, beliau adalah dari perusahaan Lemurian, saya kira cukup panjang kali lebar, saya kira pengalaman di digital. Ada selanjutnya ada Pak Jumadi. Wah ini mantap, Pak Jumadi juga dewan juri, merangkap juga sebagai pimpinan dari Kota Tegal. Sehat Pak ya? Iya mantap, ini ada tumben, ini TPK Koja beruntung saya kira nih ada wakil wali Kota Tegal join sebagai dewan juri. Oke, next biar efektif waktunya.
Sementara Dewan Juri itu ya, Mas Yudi ya. Yang lain kita tunggu. Betul. Baik. Masih ada dua lagi yang nyusul nanti. Ya, oke. Agar efektif dan konstruktif, selanjutnya kami persilahkan dari TPK Koja tadi Pak Remi dan Pak Safwan ya. Iya, benar. Perkenalkan diri dan langsung capcus Pak, langsung menyampaikan presentasinya. Baik, agar meriah kita berikan plus untuk teman-teman TPK Koja. Baik, waktu dan kesempatan kami persilahkan kepada Pak Safwan dan Pak Remi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang ada di penjurian ini. Terima kasih kepada majalah IT Work, ya, IT Work atas penyelenggaraan dari kegiatan ini. Kemudian terima kasih juga kepada Dewan Juri yang hari ini akan coba mungkin kita sharing ya Pak ya, sharing, dan kita memang di TPK Koja ini tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu ya. Kami di pesisir ini, di Terminal Peti Kemas Koja ini sedang memang mencoba mendigitalkan seluruh aktivitas kami untuk kemudahan pelanggan. Baik, saya akan mulai perkenalkan diri saya dulu. Sebelum saya mulai, saya Safwan, saya Korporat Sekretari dari Terminal Peti Kemas Koja. Kemudian ada di belakang saya, ini di belakang saya ada Pak Kemas Maulana Suri. Beliau adalah PLH Manager dari IT TPK Koja. Kemudian ada CIO kami, Pak Remi Song. Pak Remi Song mungkin bisa di open display ya Pak, open monitor. Pak Remi Song. Ya. Selamat bergabung. Ya, nama beliau adalah Chang Ho Song. Beliau dari Korea. Beliau adalah CIO kami yang menyempatkan waktunya untuk melihat dan ikut mengikuti penjurian ini. Terima kasih waktunya Pak Remi Song. Baik, saya akan mulai langsung Bapak dan Ibu terkait presentasi saya. Silakan di-share Pak Akem. Diperbesar Pak. Ya. Baik, sebelum saya mulai Bapak dan Ibu bisa terlihat ya dengan jelas presentasi saya. Pak Yudi. Sudah Mas. Sudah terlihat ya? Baik, saya mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami dari TPK Koja mempresentasikan satu gagasan kami, gagasan yang memang dimulai dari tahun 2020 terkait dengan digitalisasi. Dan terutama lagi memang di saat pandemi ini, di pandemi COVID ini. Baik, next. Sekilas perusahaan Terminal Peti Kemas Koja, bahwa Terminal Peti Kemas Koja ini adalah KSO Pak, bentuknya KSO, kerjasama operasi, di mana sahamnya dimiliki PT Pelindo Indonesia 2 atau IPC, itu 54 sekian persen atau 55 sekian. Kemudian Hutchinson Port ini dari Hong Kong Pak, dari Hong Kong, itu 45%. Nah, next. Oke, visi dari perusahaan kami adalah menyediakan pelayanan peti kemas terintegrasi berkelas dunia dengan misi sebagai penyedia layanan Terminal Peti Kemas Koja komprehensif, inovatif, memberikan nilai tambah bagi pelanggan dengan mengembangkan SDM yang handal dan berkualitas guna menjaga kepercayaan para stakeholder. Next. Ini nilai-nilai perusahaan kami. N-step ini ada tipe sedikit di S-nya. Jadi kami mengusung nasional, bangga dan bersatu. Kemudian sinergi, kita kerjasama tim untuk mewujudkan impian. Kemudian trust, aksi nyata bukan hanya kata-kata. Kemudian empati, kami peduli dan kami kerjakan. Kemudian terakhir adalah P-nya, persistensi, tekad untuk menjadi hebat. Next. Ini aktivitas usaha kami, pelayanan jasa terminal peti kemas. Dan strategi secara umum, bisnis kami adalah mempertahankan dan meningkatkan market share dengan melakukan investasi baik infrastruktur maupun suprastruktur, serta mengembangkan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi dengan tujuan mempermudah dan mempercepat pelayanan demi kepuasan pelanggan. Dan ini strategi ini sesuai dengan misi kami. Next. Ini ringkasan total aset kami sekitar 932 miliar ya di tahun 2019 dan naik di 2020 menjadi 7 triliun. Mungkin Bapak dan Ibu akan bertanya kenapa naik total aset kami. Mungkin Bapak dan Ibu setelah mendengar adanya pemberlakuan PSAK 73 di mana nilai aset kami menjadi naik menjadi 7 triliun. Ya. Kemudian total pendapatan kami
di tahun 2019 1 triliun, dan kemudian di tahun 2020 sekitar 994 miliar. Kemudian untuk total CAPEX dan OPEX itu sekitar 892 miliar, dan di tahun 2020 703 miliar. Total laba di tahun 2019 sekitar 197 miliar, dan di 2020 66 miliar. Kenapa ini terjadi? Karena pemberlakuan tadi PSAK 73. Kemudian total biaya IT itu sekitar 15 miliar di tahun 2019, dan di tahun 2020 14,8 miliar. Next. Kalau kita lihat rasio anggaran teknologi informasi terhadap total pendapatan itu dari 2019 itu meningkat dari 1,42% menjadi 1,49%. Sedangkan anggaran IT itu terhadap total biaya itu meningkat dari 1,69% menjadi 2,11%. Anggaran teknologi informasi terhadap total laba itu sangat meningkat secara signifikan di tahun 2020 dari 2019 9,6% menjadi 22,46%. Nah, ini terjadi karena memang tadi adanya pemberlakuan PSAK 73 di mana ada beberapa biaya-biaya yang atau kontrak-kontrak yang memang di-split ya menjadi laba ya. Gitu. Kemudian untuk SDM total karyawan Kojal yang tetap itu 432 dan total karyawan IT-nya sekitar 15 orang, dan untuk yang tidak tetap atau outsourcing itu ada 13 orang. Next. Nah, ini susunan dari departemen IT yang ada di Pertina Peting Mas Koja, di mana Pak Chang Ho Song atau Pak Reni Song ini menjabat menjadi CIO. Kemudian di sampingnya ada informasi sistem kontrol dan admin itu Pak Rudi ya, atau IT compliance officer ya. Kemudian ada informasi sistem manager yang masih kosong Pak, masih kosong. Kebetulan manajer yang bersangkutan ditarik ke Pelindo Pusat untuk menjabat menjadi direktur anak usaha di ILCS atau anak usaha dari ITC. Nah, sementara ini yang menggantikan adalah Pak Kemas Maulana Suri yang ada di belakang saya. Dia yang sekarang menjadi PLH dari IS Manager di Terminal Peting Mas Koja. Next. Oke, ini adalah master plan secara garis besar yang dikembangkan oleh Terminal Peting Mas Koja dari konvensional terminal menjadi smart terminal, di mana kita memang ke depan ingin bermimpi menjadi pemain digital, dan kita memang aktif di market share juga. Nanti akan kami jelaskan selanjutnya di slide selanjutnya. Dan ini pertama di tahun 2020 kita open connectivity. Apa sih open connectivity di 2020? Kita mengganti beberapa atau kita menggunakan inovasi-inovasi terbaru. Pertama yang tadinya kita memakai ticketing ya, dalam transaksi kita memakai ticketing, sekarang kita sudah memakai QR code. Nanti di slide selanjutnya akan kita jelaskan. Kemudian apalagi open connectivity itu yang kedua adalah integration with marketplace. Jadi kita coba juga masuk ke dalam marketplace ya, di mana nanti akan kami jelaskan marketplace seperti apa yang ada dikembangkan di kawasan pelabuhan. Kemudian integration with IPC. Integrasinya berupa apa? Integrasinya berupa misalnya konsolidasi laporan keuangan sekarang sudah mulai terintegrasi. Ya, kemudian anggaran atau budget consolidation itu juga sudah mulai terintegrasi. Ya, jadi kita sekarang tidak lagi manual, kita cukup dengan pertukaran data. Kemudian integration with shipping line yang merupakan customer kita, ya itu berupa pertukaran dokumen terkait transaksi yang ada antara shipping line dan Terminal Peting Mas Koja. Kemudian kita mencoba mengupgrade yaitu menjadi 4G network service ya, dari 3G menjadi 4G, di mana sistem kita sudah mulai sudah menggunakan 4G dengan bantuan VMT, peralatan yang VMT, dengan bantuan juga pager yang ada. Kemudian
kita juga dengan stakeholder kita juga integrasi ya, terutama dengan custom atau bea cukai. Kita juga untuk Bapak dan Ibu ketahui, kita juga menjadi pilot project dari pemerintah, khususnya terkait dengan National Logistic Ecosystem yang dikembangkan oleh pemerintah, dan pilot projectnya ada di kita di Terminal Peti Kemas Koja. Itu menjadi kebanggaan kami. Ya. Kemudian ada lagi yang kita kembangkan, yaitu kioski atau mobile application. Ya, token connectivity ini kita juga mengembangkan kiosk mobile application, di mana kita juga mengembangkan, kita bermimpi bahwa pelanggan kita tidak perlu repot lagi ke depan untuk datang ke Terminal Peti Kemas Koja, namun cukup dengan menggunakan smartphone, dia juga bisa melakukan transaksi dari rumah. Gitu. Jadi itu mimpi kami menjadi smart terminal. Kemudian di tahun 2021 kita menjadi end-to-end integration, mana kita nanti menjadi bisnis proses kita sudah digitalisasi. Kemudian di tahun 2022 mimpi kita adalah visibility mobility, yaitu kita menggunakan data dan Internet of Things device yang kita sematkan di beberapa device yang ada di Terminal Peti Kemas Koja. Kemudian kita juga di 2023 juga bermimpi menjadi digital accessibility, yaitu kita semuanya integrasi kepada stakeholder. Dan terakhir, nanti di 2024 kita sudah terkoneksi dan sudah terporability, semuanya sudah terintegrasi semua. Itu mimpi kita nanti di 2024. Next. Kemudian ada beberapa kebijakan IT yang kita kembangkan, yaitu kita juga punya IT policy yang kita rilis 2016, dan kita sedang lagi mengupgrade yang terbaru tentang IT policy. Dan untuk Bapak dan Ibu ketahui, kita juga mengkaitkan prosedur kerja terhadap pengembangan aplikasi sistem ini di ISO 9001-2015. Ini kita sematkan prosedur kerja kita, ya, baik pengembangan aplikasi sistem dan pengembangan sistem aplikasi jika terjadi emergensi. Ini ada dua yang kita sematkan. Untuk Bapak dan Ibu ketahui, kita juga sedang merancang IT risk, dan kita sedang merancang juga IT, kita sedang mengukur IT maturity level di kami. Jadi kami belum bisa sajikan sementara ini data-data itu, karena memang kami sedang kejar, kami sedang upgrade untuk ke arah sana. Jadi mohon dukungannya untuk Bapak dan Ibu, mudah-mudahan TPK Koja di 2021 sudah memiliki IT risk dan IT maturity level, insya Allah ke depan. Next. Nah, ini solusi bisnis unggulan internal perusahaan, dan di masa pandemi ini kita coba melakukan beberapa transformasi. Dari pertama kita lihat journey kita, ya, kita lihat perjalanan kita dulu. Apabila Bapak dan Ibu melakukan transaksi ke pelabuhan atau ke Terminal Peti Kemas Koja, itu biasanya, ya, nanti customer akan datang ke petugas, kemudian melakukan transaksi. Bapak dan Ibu, ini memerlukan waktu yang lama, kemudian overload yang ada di tempat kita jadi overload, ya. Overload kapasitas, ya. Jadi orang yang datang tuh banyak sekali yang datang kerja, terutama peak session. Peak session itu terjadi biasanya di malam hari, dan biasanya terjadi di hari Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu, ya. Kenapa? Karena di sana ada kegiatan ekspor dan impor, ya. Biasanya kita mengalami kesulitan dan kita mengalami kewalahan dalam melakukan transaksi karena banyaknya orang yang datang ke terminal kami. Kemudian kami melakukan inovasi di tahun 2017, kita melakukan kios e-billing, di mana customer sudah memakai semacam mesin ATM gitu, ya, semacam mesin ATM yang bisa transaksi di kios billing ini, ya, dengan mudah dan dengan cepat. Tidak ada antrian lagi ke customer kami, namun melalui sistem. Nah, di tahun 2020, di bulan Maret tepatnya, kita melakukan lagi inovasi, ya, yaitu dengan nama M-Mobile, TPK Koja Mobile, di mana aplikasi ini bisa Bapak dan Ibu dapatkan di Android. Sementara ini masih di Android, ya, di Android, di Play Store. Bapak dan Ibu bisa download, kemudian nanti akan register, ya, akan melakukan register ke Terminal Peti Kemas Koja terlebih dahulu. Sama semacam ketika kita memasang mobile banking yang ada di smartphone kita, ya, kemudian kita harus datang dulu untuk pertama kali untuk verifikasi data-data yang diperlukan. Nah, ini menjadi solusi alternatif kami
terkait dengan pandemi ini, di mana kami tidak boleh menerima banyak orang dalam bertransaksi, dan ini merupakan inovasi terkini yang kami banggakan, yang bisa menjadi nilai tambah bagi perusahaan kami. Dan ini sebenarnya mobile banking ini bukan hanya untuk customer, tapi juga untuk karyawan juga, karena di sana karyawan bisa juga melihat tentang informasi yang diperlukan, ya, terkait data karyawan dan absensi karyawan. Jadi sudah terintegrasi dengan absensi yang ada di karyawan. Jadi bukan hanya customer, pelanggan kami, tapi juga untuk karyawan di internal kami juga sudah bisa memakai aplikasi ini. Next. Nah, ini beberapa solusi yang kami, solusi bisnis unggulan yang kami coba tampilkan kepada juri. Nah, ini adalah journey atau transformasi Jetpass yang tadinya memakai kartu dan sekarang hanya cukup dengan memakai QR code. Dan ini backsound semuanya Pak. Backsound ya Pak. Baik. Ya, oke, silakan. Oke, sekarang oke Pak ya. Oke. Nah, QR code ini mengganti peran dari RFID e-ticket, di mana kita bisa men-save selain untuk kemudahan pelanggan, ya, ini juga kita men-save cost reduction. Kita bisa cost reduction sampai sekitar 70%. Kenapa? Karena kita sudah tidak memakai RFID, di mana RFID ini satu karcis itu harganya sekitar 1.600-an, 1.600. Jadi kalau dipakai, kita hitung cost-nya, itu kita bisa mereduce 70%. Sangat membantu dan sangat mengefisienkan, ya. Jadi efisienkan dari budget kita. Dan ini juga memberikan nilai tambah kepada pelanggan, di mana pelanggan cukup memprint QR code ini, ya, dengan biaya yang sangat minim, ya, kemudian data melalui web atau mobile aplikasi, gitu ya. Nah, ini solusi unggulan yang kami utarakan hari ini kepada Dewan Juri. Next. Kemudian apalagi solusi unggulan yang kami bisa tampilkan, yaitu adalah marketplace integration, di mana tadi awal kami sudah kemukakan bahwa kami menjadi pilot project, di mana kami ditunjuk menjadi pilot project terkait dengan National Logistic Ecosystem, ya, NLA. Mungkin Bapak dan Ibu bisa searching NLA. Ya, ini menjadi pilot project kami, di mana kami ke depan bermimpi seperti Traveloka, kita bermimpi semacam marketplace yang lain, di mana pelaku ekspor dan importir itu baik shipper, consignee, dan forwarder itu cukup dari rumah, dia bisa memilih layanan yang diinginkan terkait dengan booking, tracking, shipping, kemudian sampai ke pembayaran. Nah, ini yang solusi yang kami tawarkan kepada pelanggan kami, di mana ini mempunyai nilai lebih, di mana ini menjadi bisa menurunkan workload yang ada di billing office kami, dan ini juga menjadi kita untuk keuntungan kami adalah kita juga mempunyai revenue sharing dari market. Mas Afwan, 5 menit lagi Pak ya waktunya ya. Siap. Next. Nah, kemudian apalagi yang kami kembangkan, kami nggak mengembangkan Pak untuk Zoom meeting, untuk video conference. Untuk video conference kami memakai dua yang kami coba berbayar, ya. Itu adalah Zoom meeting dan satu lagi adalah tim Microsoft Team, di mana kami juga menyewa yang premium untuk kedua akun Zoom dan untuk Microsoft Teams. Kemudian komitmen dari CEO kami Pak Ahmad Seju, ya,
beliau memberikan dukungan penuh untuk menjawab, mengembangkan sistem, menjawab tantangan kemudahan layanan pelanggan terlebih di masa pandemi ini. Kemudian Pak Chang Hosong juga memberikan dukungan dan arahan kepada tim untuk fokus terhadap blueprint IT yang telah disusun agar dapat diimplementasikan. Ya, ujung-ujungnya adalah untuk kemudahan pelayanan pelanggan. Dan untuk Pak Kemas Maulana Suri juga fokus menjalani blueprint yang telah disusun demi terwujudnya kemudahan layanan bagi pelanggan. Next. Dan ini ada beberapa semen yang ini membanggakan yang dilakukan. Yang pertama adalah kami mempunyai TKPK Koja Mobile, ya ini yang membanggakan yang bisa digunakan oleh customer dan untuk internal kami. Dan kemudian juga yang membanggakan yang lain adalah ya kami merupakan pilot project pemerintah dalam NSA atau SO ini kami menjadi pilot project. Demikian mungkin dari saya presentasi yang bisa kami sajikan dari Terminal Tiga Koja. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada moderator. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Safwan atas presentasinya. Dan Dewan Juri kita sudah ada 3 saat ini, ada Pak tadi baru bergabung Pak Nurul Yakin. Baik, untuk efektivitas waktu kita ada pendalaman materi sekitar 10-15 menit paling lama. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada Kang Dede Mulyana, nanti dilanjutkan dengan Pak Jumadi, terakhir nanti Pak Nurul Yakin. Silakan Pak Dede. Oke, terima kasih. Baik, Pak Febri, terima kasih teman-teman dari TPK Koja ya. Saya ingin bertanya soal terkait organisasi IT dengan menangani terminal, kemudian teknologi yang menurut saya cukup menarik ya, apalagi menjadi pilot project di industrinya, tentunya kan bukan hal yang mudah. Kalau saya lihat tadi tim IT-nya sekitar 15 ya Pak ya, untuk karyawan tetap dan 13 kontrak. Bagaimana tim IT di TPK Koja ini mengawal sebuah blueprint atau perencanaan sampai dengan akuisisi, development, transisi, dan operasionalnya yang tentunya tidak mudah dilakukan. Kemudian yang kedua, terkait dengan aspek security, kan kita tahu banyak organisasi yang sudah memberikan akses ke publik dari sistem-sistem yang diimplementasikannya. Bagaimana pengelolaan security yang tentunya setiap kita publikasi akses terhadap aplikasi kita, di sana ada kerentanan atau vulnerability yang kita expose juga. Bagaimana tim IT atau security dari TPK Koja ini menangani masalah tersebut. 2 itu aja dari saya untuk sementara. Terima kasih, silakan. Silakan teman-teman dari TPK Koja. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dede Mulyana atas pertanyaannya. Untuk kami, di kami, itu memang kepercayaan yang diberikan itu merupakan satu anugerah ya untuk kami untuk belajar, lebih banyak belajar ya. Terutama terkait dengan NSA ini, Nasional Logistik Ekosistem, di mana kami menjadi pilot project di sana. Nah, bagaimana cara kami berkolaborasi ya Pak, kurang lebih gitu ya Pak ya, dengan instansi-instansi dan baik internal maupun di ya, bagaimana kita berkolaborasi. Kami di sini memang tidak sendiri Pak, kami ada beberapa kalau istilahkan pemain-pemain dari market share ya Pak ya, gitu ya Pak, kayak ada logo, ada yang lain gitu ya, ada yang lain, dan kami berkolaborasi di sana, di mana kami memang seperti Traveloka Pak, kalau diistilahkan kami hotelnya ya Pak ya, kami hotelnya market share yang logo dan yang lain itu ya yang menjadi penyedia layanannya ya. Dan kami memang memfasilitasi mereka Pak untuk mengeksplor semua yang dibutuhkan oleh mereka dengan payung kerjasama. Nah,
bagaimana terkait dengan, saya lanjutkan lagi, bagaimana dengan terkait dengan vulnerability atau ancaman-ancaman dari security ya Pak Dede ya? Bagaimana ancaman-ancaman security dari hal itu? Nah, nanti tim dari IT kami yang akan menjawab nih dari Pak Hakim. Mungkin Pak Hakim bisa sharing terkait dengan bagaimana security yang kami punya di sini untuk mencegah adanya suatu ancaman bagi data yang kami punya gitu. Silakan Pak Hakim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofwan. Salam kenal Pak Dede. Ya, saya Kemas Mulyana Suri Pak. Biasa dipanggil Hakim. Kebetulan saya membawahin dari IT Pak. Kebetulan kemarin itu di development langsung. Oke, saya akan mencoba menjawab 2 pertanyaan dari Bapak. Satu, alur development Pak. Awalnya kita memang dimulai dari tahun 2017 setelah kita itu Pak ada perencanaan kita memikirkan bahwa ke depan itu adalah era digital. Itu yang dari tahun 2017 itu sudah kita pikirkan. Artinya dari situlah side plan-nya kita, blueprint-nya bagaimana kita nanti untuk menghadapi tantangan ke depan, tetapi sudah kita siapkan dari sekarang, tahun 2017. Mungkin saat itu teknologi untuk orang koneksi internet untuk melakukan transaksi masih sangat-sangat minim sekali. Tetapi ibarat jadi sebagai seorang teknisi, kami merancang sebuah amplifier Pak. Anggap aja suatu amplifier yang kami sudah modifikasi, kami persiapkan semua untuk hubungannya. Kalau dulu barangkali orang amplifier hanya RCA, jack-nya atau jack mikrofon. Nah, dengan itu kami merancang nantinya next pun si amplifier ini sudah bisa terhubung dengan Bluetooth, terhubung dengan wireless, terhubung dengan macam-macam gitu. Jadi yang kami pikirkan adalah konektivitasnya dulu Pak. Jadi kami bangun bagaimana caranya konektivitas. Jadi pada saat itu transaksi masih transaksi manual. Jadi pada saat beralihnya ke arah setengah digital, salah satunya yaitu kioske, orang sudah melakukan transaksi sendiri dan transaksi mulai mengarah ke sedikit digital. Itu sudah memasuki arah sana. Pada saat menjelang tahun 2020 ini memang sudah era-era digital Pak. Kita pun sudah langsung klop. Dan kita bersyukur juga adanya pandemi, bukan bersyukur penyakitnya Pak ya, kita bersyukur karena ada terjadi perubahan. Yang dulunya pada saat kita mencoba, yuk kita tanyakan kepada pelanggan, yuk bagaimana kalau kita menggunakan transaksi secara online. Mereka ogah Pak, di pelabuhan itu sangat ogah. Mereka lebih senang datang ke pelabuhan, kumpul, untuk melakukan transaksi, ngopi bareng, merokok bareng, bahkan main catur bareng, mereka melakukan transaksi. Nah, image itu yang susah kita ubah. Tetapi dengan adanya pandemi kemarin, Pak, itu kami sambut. Kami langsung sambut, kita siapkan mobile langsung. Karena memang sudah kami siapkan seperti tadi, untuk konektivitas sudah kami siapkan. Langsung, jadi pada saat Maret itu bangun, Mei sudah bisa kita pakai. Dan di situ antusias pelanggan sangat-sangat positif sekali. Mereka sangat bersyukur karena mengapa mereka pada karyawannya tidak perlu harus datang ke Kojak, mereka pun menjaga kesehatan dari para karyawannya. Jadi mereka antusias menggunakan sistem mobile ini buat bertransaksi di TPK Kojak. Dan syukur alhamdulillah pun kita dijadikan pilot project dari INSW yang dibawahi Kementerian Keuangan, yaitu International Single Windows Pak. Artinya kita adalah satu-satunya yang perlu kami banggakan juga, satu-satunya terminal yang bekerja sama dengan kepemerintahan untuk pengurusan SP2 secara online Pak. Jadi sekarang pun di jalur pemerintah pun pengguna jasa ke pelabuhan bisa menggunakan jalur NSW, websitenya NSW untuk bertransaksi mengeluarkan kontainernya secara online. Jadi pemerintah sudah memfasilitasi itu sebenarnya, memfasilitasi pihak INSW bahwa untuk semua pengurusan di terminal sudah online. Jadi sejalan dengan kepemerintahan Jokowi, jalan semua gitu Pak. Jadi dengan adanya pandemi ini semua online itu berjalan dengan sendirinya mengalir seperti air mengalir dengan soft sekali Pak. Jadi pada pelanggan pun pengguna jasa menyambutnya dengan baik tanpa ada pertentangan. Itu untuk yang kedua, pertanyaan kedua masalah security. Memang dari awal kita pun setelah pembangunan untuk informasi sistem ini secara online, security yang pertama kali yang kita lakukan Pak. Jadi memang kita pun kebetulan kita adalah di bawah mandatorinya Hong Kong Pak, HPI, portnya Hong Kong itu mereka selalu melakukan pengecekan secara security ke kita Pak. Jadi mereka lah yang selalu melakukan assessment, mereka selalu melakukan pengecekan di sistem kita. Artinya apakah layak apa tidak seperti untuk dilakukan secara online. Dan syukur alhamdulillah memang kita beberapa yang sudah nggak diragukan lagi Pak, masalah kesekuritian, terutama masalah data-data pelanggan itu kita benar-benar kita secure untuk kita jaga dan tidak boleh bocor kemana-mana pun.
Mungkin itu Pak ya sedikit yang bisa saya jelaskan. Oke, Terima kasih. halo, sebentar Pak ya, Ya. mengklarifikasi sedikit kenapa saya sampaikan tadi yang kedua terkait dengan security, dan yang pertama adalah bagaimana cara pengorganisasian teman-teman dalam tadi perencanaan, development, pengembangan ya, kemudian operasional IT, karena kebetulan tadi di-emphasize bahwa teman-teman mengkonekkan going mobile, semuanya online gitu ya. Kemudian yang kedua Suaranya terputus, Pak Dede. nah, terkait security, halo Pak, halo, kedengaran Pak, halo Pak. Ya, oke, cukup. Yang lain mungkin kedengaran? Sorry, saya lanjut. Oke, baik. Kenapa saya concern terkait dengan security? Karena teman-teman tadi Bapak menjelaskan connectivity atau interconnectivity antara aplikasi-aplikasi, bahkan third party dan sebagainya, dengan teknologi yang ada. Karena begitu kita open, maka orang harus akses dari luar. Begitu akses dari luar, biasanya impresi saya seperti ini terkait dengan security perusahaan itu kuat atau tidak. Ketika saya akses tpkkoja.co.id, itu masih HTTP Pak, insecure. Ya, jadi kalau saya sebagai customer user mengakses itu, saya menjadi khawatir, loh kok nggak secure, kok nggak pakai SSL, bahkan HTTPS itu belum ada gitu. Jadi saya lihat bahwa Suaranya nggak jelas tuh Pak Dede. Suaranya terputus, Pak Dede. Baik, mungkin poinnya jelas ya tadi terkait dengan security di websitenya HTTPS ya, saya kira ya, Kang Dede ya. Benar, kita akan perbaiki. Ya. Halo, Kang Dede. Baik, mungkin nanti bisa diklarifikasi ulang. Bisa membuat saya sebagai pengguna dan customer merasa aman ketika saya ditunjukin bahwa insecure tulisannya di browser. Ya. Ya Pak, silakan, saya terputus tadi. Silakan lanjut. Oke, baik. Nanti kita klarifikasi ulang. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Pak Jumadi. Silakan Pak Jumadi. Baik, terima kasih Mas Febri. Luar biasa nih TPK Koja ya. Saya cuma ada beberapa komen saja, sekaligus mungkin menanyakan bagaimana supporting dari presiden direktur lah terutama ya terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Itu pertama dulu. Jadi kalau leadernya supportnya seperti apa terhadap perkembangan teknologi informasi maupun pemanfaatan IT di perusahaan Bapak ini. Yang kedua, saya tadi melihat di IT Master Plan, ya kan, itu saya belum melihat ada rencana yang katakanlah begini, katakanlah untuk by next years gitu kan. Terus in detail monthly basis, setiap bulannya seperti apa? Planning yang dilakukan di IT Master Plan itu di tahun 2021 katakanlah seperti itu. Kemudian sejauh mana di perusahaan Bapak ini kebijakan IT-nya yang mensupport ramah lingkungan atau mungkin energi terbarukan, green energi dan sebagainya. Kenapa? Karena ini penting juga karena sekarang eranya kan barangkali kita harus tahu tentang Paris Agreement 2030. Di situ juga semua perusahaan juga harus mensupport tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan, kira-kira begitu. Mungkin tidak banyak menggunakan menggunakan kertas dan sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan inovasi dalam pandemi. Tadi saya melihat begini. Memang di era pandemi ini menurut saya memang ada blessing in disguise. Blessing in disguise-nya adalah tadi yang Bapak udah sampaikan, orang yang tadinya datang ke pelabuhan, melihat nongkrong, ngopi, main catur,
sekarang orang tidak ada lagi kemudian dari rumah atau dari manapun bisa bekerja, sama seperti yang kita lakukan seperti ini gitu kan ya. Nah, saya kepengen tahu inovasi-inovasi apa di perusahaan Bapak ini yang langsung straightforward bermanfaat kepada baik penggunanya, kemudian pekerjanya, kemudian as a company, as a perusahaan, ya. Inovasinya seperti apa yang bisa langsung bermanfaat untuk penggunanya, maksudnya yang menggunakan jasa Bapak, kemudian kepada karyawannya. Karyawan bukan cuma IT, tetapi semuanya. Kemudian kepada perusahaannya itu sendiri. Yang terakhir barangkali ini awal itu kan, terkait dengan security. Jadi saya tertarik yang disampaikan oleh Mas Dede itu kan. Tapi begini Pak, bicara tentang security, ya kan, saya kira Bapak sudah tahu lah layeringnya harus seperti apa. Tetapi saya belum melihat di presentasi Bapak itu security itu sebagai bagian yang sangat-sangat penting di dalam transformasi digital. Jadi bicara tentang transformasi digital, security is the important things yang paling harus diperhatikan. Artinya dari semua itu kita harus menomorsatukan security. Kenapa? Karena jangan sampai kita sudah mentransformasi digital semua seperti itu, tahu-tahu ada celah, either semua kecil ataupun besar, tetapi ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi di dalam perusahaan Bapak yang notabene sangat-sangat tergantung daripada perusahaan lain memanfaatkan untuk jasa perusahaan Bapak. Nah, security-nya saya kira harus dinomorsatukan. Saya kira itu dulu mungkin. Terima kasih. Baik, silakan teman-teman TPK Koja, mengingat waktu kita mulai terbatas, mungkin cepat aja Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Terima kasih. Bagaimana pertanyaan pertama adalah bagaimana supporting dari Presiden Direktur kami. Yang pertama adalah beliau konsen terhadap pengembangan inovasi ini. Karena beliau basisnya adalah dari ini ya Pak ya, direktur komersial ya, sehingga dia konsen sekali dengan kepuasan pelanggan ya. Dan sekarang di masa digital ini beliau memang sangat konsen terhadap IT. Bisa kita lihat dari penempatan anggaran Pak. Penempatan anggaran IT itu memang benar-benar difokuskan ke arah sana karena untuk pengembangan sistem. Dan kemudian ada beberapa support dari manajemen yaitu terkait dengan kemampuan SDM dari IT itu sendiri, Pak. Ya, tidak hanya dengan budgeting yang banyak untuk pengembangan, tapi juga disupport dengan skill, kemampuan tim-tim IT kami, yang dimana kami sering melakukan beberapa, ya kalau sekarang di masa pandemi ini kita melalui training online ya, upgrade skill untuk tim-tim dari IT itu yang support yang diberikan oleh Presiden Direktur kami atau yang di kami hanya masih selevel dengan general manager ya Pak ya. Oke, kemudian rencana detail. Memang keterbatasan kami Pak dalam mengungkapkan rencana detail karena memang kami terbatasi oleh slide yang diberikan oleh panitia. Jadi kami tidak bisa mengungkapkan rencana detail, maka kami coba mengemas rencana detail itu dengan ilustrasi-ilustrasi yang boleh nanti kami akan kirim kalau Bapak berkenan, kami akan kirim yang sedikit detail ya Pak ya untuk boleh nanti ya Pak. Oke. Nanti akan kami kirim yang terpisah. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan inovasi ya Pak ya, inovasi yang kami lakukan, apa sih yang bisa berguna untuk karyawan untuk karyawan, untuk pelanggan dan untuk seluruh masyarakat ya. Dan mungkin bergunanya juga bukan untuk karyawan IT-nya saja ya Pak ya, tapi untuk karyawan Koja ya. Itu yang bisa kita lihat adalah transformasi Pak, salah satunya adalah transformasi QR code menjadi dari tiket menjadi QR code Pak. Nah, apa sih yang menjadi nilai plus, nilai tambah di sana adalah pengurangan reduce cost Pak, reduce cost itu Pak. Karena reduce cost itu bisa reduce cost itu nanti akan bisa menambah bonus kami itu Pak, bukan hanya orang IT itu Pak. Itu penting itu. Itu penting. Kalau bicara bonus bagi-bagi gitu kan. Kami bisa men-save ini kami. Kemudian apa sih yang berguna untuk masyarakat dari QR code tadi? QR code tadi adalah mengurangkan juga Pak
cost layanan kami, Pak. Karena harusnya dia berbayar misalnya, Pak, untuk e-ticketing itu 10.000 sekian, Pak. Ya, sebesar 10.000, dia cukup membayar ratusan rupiah saja, Pak. Hanya untuk mengganti nilai transaksinya saja, Pak. Sehingga memang ini yang menjadi plus dari perubahan yang sistem yang inovasi yang kami lakukan, Pak. Ya. Kemudian pertanyaan Bapak terkait dengan security ini termasuk juga menjawab pertanyaan Pak Dede juga tadi. Terima kasih, Pak. Memang kalau Bapak lihat website kami juga tidak ada ya, Pak ya. Tidak secure. Memang transaksi-transaksi kami yang ada di website memang belum 100% langsung billing sistem ke arah sana, Pak. Belum. Yang ada di website kami hanya Suaranya terputus, Pak. Mute ini. Oke. Di website kami belum ada transaksi-transaksi yang secara fisikal, Pak, itu langsung memtransfer Pak uang, langsung data, langsung enggak. Ini hanya masih berupa transaksi-transaksi yang bersifat informasi saja, Pak. Informasi. Untuk transaksi-transaksi itu terpisah, Pak. Itu ada di mobile sistem kami, Pak. Nah, di mana di sana di mobile sistem kami bisa dilihat di Play Store itu TPK Koja Mobile, Pak. Nah, tapi ini terima kasih Pak Dede. Ini masukan dan kami akan beri tahukan kepada tim IT kami untuk. Saya dikit, boleh nggak komen dikit? Ya, silakan Pak. Begini, itu apalagi kalau di mobile apps itu kan, di mobile apps itu kalau nggak berapa tahun sekali lakukan pentest terhadap aplikasi. Yang kedua, malah di mobile app itu yang lebih enak di hacks gitu kan. Untuk Verbi itu kan kerjanya gitu, komputer hacking forensik itu hackers itu Mas Febri itu. Jadi jangan kasih kesempatan kita untuk nengok ke dalam gitu kan. Apa di mobile apps gitu kan. Boleh nambahin nggak? Baik. Pak, saya kira begini, itu kasih tahu ke Pak tadi siapa namanya orang Korea itu, kasih tahu itu kasih tahu ke beliau tentang pentest itu penting. Ya Pak. Penetration testing minimal 1 year satu kali itu, sekali setahun itu. Ya, terima kasih. Untuk semuanya saja termasuk di mobile app sama di infrastruktur dalamnya. Ya. Setuju Pak. Mungkin boleh menambahkan Pak sedikit Pak. Iya, kemarin gini Pak, ceritanya memang kami sangat terima kasih Pak masukannya masalah security. Di internal pun sempat kami bahas Pak ya masalah security. Tapi pada saat ini kita jauh lagi pandemi Pak. Jadi pada kami bagian development ini ada dua yang diberikan Pak. Ini buat menyelamatkan orang banyak dari pandemi dulu, ini atau security dulu yang harus kita majukan. Artinya gini, jadi kita ada beberapa yang sekali kita jalani. Oke, kita bangun dulu supaya orang bisa pakai dulu, supaya untuk mengurangi transaksi di terminal karena terkait dengan kesehatan kita bersama, kesehatan kita juga dan keluarga, baik karyawan gitu Pak. Salah satu kita bangun sana. Tapi memang kita sudah rencanakan Pak untuk tahun depan itu memang kita akan invest untuk security-nya Pak. Salah satu di situ. Kita akuin memang sangat penting sekali di security itu. Karena kita keterbatasan, jadi nanti berapa bulan nanti next tahun depan security-nya akan kita perkuat Pak itu. Jadi memang tahun ini kita lakukan layanan dulu untuk ke pengguna jasa kita dulu. Jangan sampai kita yang lagi sehat ini juga nanti terkena juga Pak karena ini ya itu. Jadi itu memang benar. Nah terus untuk yang selanjutnya Pak, ada salah satunya yang arah green port Pak, kita juga sekarang ini lagi ngebangun nggak lagi menggunakan kertas nantinya Pak. Yang tadinya kita dari etiket kita ke QR code seperti Pak Sowan bilang, sekarang kami dari IT-nya itu mengembangkan ke mobile Pak. Jadi etiketnya langsung dibaca di gate-nya kita. Dan itu udah kita dicoba berhasil, tetapi kan memang salah satu kendala kita mengapa? Karena sopir-sopir sekarang ini Pak belum menggunakan Android. Sopirnya kita di truk itu Pak. Jadi kita ada yang beberapa menggunakan Android, jadi QR code-nya udah bisa ditaruh PDF di handphonenya, bisa transaksi di terminal kita. Tetapi ada beberapa yang masih menggunakan handphone jadul, mau nggak mau tetap menggunakan kertas Pak, seperti itu, menggunakan kertas cetakan PDF-nya. Artinya memang kita sudah mengarah ke sana, baru tahap uji coba nih Pak buat ke digital, ke mobile phone tersebut.
Terus untuk inovasi, inovasi pun kita mencoba membuka API dengan beberapa perusahaan market share Pak, seperti itu, seperti Logol, Lontar, dan pun INSW. Ya salah satunya itu kita sepakatin dengan kita bahwa security-nya pun di sana. Jadi kita mengharapkan ada layer security dari sana Pak. Salah satunya kita jelas nih, yang masuk itu adalah orang yang jelas nih, seperti itu dari market share-nya. Kedua, dari sisi income kita pun ada pendapatan income tambahan karena mereka setelah mengconnect dengan kita, seperti itu Pak. Jadi dari sisi keuntungan pun ada tambahan lagi dari market share yang sudah bekerja sama dengan kita. Ya, untuk baik. Ya, baik. Karena keterbatasan waktu, mungkin sementara dari Pak Jumadi cukup ya. Selanjutnya Cukup. Lanjut. kita silakan ke Pak Nurul. Mengingat waktu mungkin bisa cepat dan lugas saja. Silakan Pak Nurul. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tahun lalu saya juga ikut menjuri Koja dan saya lihat bagus sekali apa yang sudah dilakukan. Yang saya ingin tahu tahun ini adalah setahun ini kemajuannya apa? Tentunya ada yang signifikan, yang luar biasa yang sudah dilakukan dalam setahun ini, apalagi di tengah bencana COVID ini, kebutuhan untuk penggunaan IT menjadi sangat besar dan semakin luas. Terima kasih. Ya, baik. Dijawab oleh Pak Hakem nih, Pak. Oke, terima kasih Pak Nurul. Ya, salah satu kemajuan yang kita banggakan Pak adalah satu konektivitas kita kita bisa menjadi pilot project dengan INSW Pak, sehingga kita membantu pencanangan program pemerintah menggunakan sistem IT Pak. Jadi semua pelaksanaan pun transaksi di terminal tidak lagi harus pengguna jasa tidak lagi harus datang ke Koja. Itu salah satunya adalah support kita terhadap pemerintah. Itu pun sudah berjalan sampai sekarang ini pun sudah berjalan dengan aman dan tidak ada kendala. Kedua, kita pun ada membuka layanan-layanan untuk market share Pak. Jadi seperti kayak Traveloka lah, orang bisa saja bertransaksi di mana saja. Jadi orang bisa mengeluarkan kontainernya ataupun ekspor maupun import di mana saja. Transaksi tidak perlu harus datang ke TPK Koja. Itu salah satu unggulan kami Pak, salah satunya yang kami banggakan. Ini pun tak terlepas seperti yang saya bilang tadi, adalah sebenarnya tidak secara langsung adalah dukungan dari adanya pandemi ini Pak sebenarnya, karena orang berpikir nggak mau deket-deket satu sama lain, itu saling mencurigai untuk mendekatkan diri itu untuk melakukan pelayanan di terminal. Tapi dengan adanya mobile ini, dengan adanya transaksi online ini, itu sudah sangat menguntungkan sekali Pak. Jadi setidaknya kami berani bilang bahwa Koja clean Pak untuk pandemi ini Pak. Kita menjaga jarak benar untuk program pemerintah salah satunya Pak. Di situ salah satu kebanggaan kami. Ya, baik. Ada tambahan Pak Nurul atau cukup? Cukup. Terima kasih. Baik. Teman-teman, karena waktu kita tinggal sekitar 5 menit lagi nih, sesi terakhir adalah nilai tambah, mungkin masing-masing Dewan Juri 1 menit ya, Pak Dede, silakan 1 menit. Oke, baik, terima kasih. Cepat saja Pak. Tadi menindaklanjuti apa yang disampaikan bahwa pemindahan dana ke COVID atau pandemi dibandingkan security, saya pikir kalau konteksnya yang sangat ringan SSL, itu Pak dari mulai yang gratisan tentunya lebih tidak secure sampai dengan yang 1 juta, 1,5 juta untuk setahun itu cukup. Kenapa? Tadi disampaikan itu hanya website. Kalau saya cek e-billingnya Koja sendiri, itu SSL-nya tidak ada, HTTP. Kenapa pentingnya SSL? Itu secure socket Pak. Jadi kita, pertama data kita dienkripsi, kedua yang namanya socket tunnel khusus ke server, jadi tidak salah kirim data ke server. Kemudian ketiga juga memastikan reputasi website kita. Tadi ada e-billing loh Pak yang SSL. Jadi maksudnya adalah dari gateway atau gerbang depan yang sebetulnya tidak mahal, 1,5 juta sudah cukup setahun untuk satu server, itu tidak mahal menurut saya. Itu kemudian meningkatkan reputasi dan impresi dari yang punya concern terhadap keamanan data mereka untuk masuk lebih jauh ke aplikasi-aplikasi Bapak dan Ibu dan sebagainya. Nah, kemudian dari sana akan terlihat misalkan UMS-nya cukup tinggi IT nggak sih? Dari hal yang simple, belum lagi kita bicara mengenai mensecurekan seluruh infrastruktur yang mungkin lebih mahal lagi dibutuhkan biayanya. Itu saja mungkin saran dan masukan saya.
Pak Febri, silakan. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Dede. Selanjutnya Pak Jumadi, silakan. 1 menit Pak Jumadi. Atau bila Pak Jumadi belum siap, silakan Pak Nurul. Kesempatan kami persilakan Pak Nurul. Terima kasih. Tadi saya melihat masih ada kendala dari perusahaan-perusahaan, drivernya belum menggunakan Android. Nah, ini saya kira perlu ada semacam afirmasi lah ya, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ekspedisinya supaya mereka menyiapkan ya, karena itu akan memudahkan dari pihak kedua belah pihak. Yang kedua, Koja ini kan bukan perusahaan skala nasional lagi, jadi udah perusahaan skala dunia lah, apalagi ada Hutchinson di situ. Jadi tolok ukurnya sekarang jangan nasional lagi, harus tolok ukur kelas dunia. Terima kasih. Silakan Pak Jumadi, kesempatan untuk menyampaikan nilai tambah. Mas. Ya, silakan nilai tambahnya 1 menit Pak Jumadi. Ya, saya kira begini, memang ini eranya udah era digital begini itu kan, andai kan ada tadi betul yang Pak Nurul sampaikan, di dalam satu perusahaan yang besar seperti ini, saya kira kalau Android saya kira hampir semua orang udah pakai begitu, ya kan? Mungkin Bapak belum cek aja drivernya seperti apa, jangan-jangan mereka belum dikasih kuota aja itu, gitu kan? Jadi sebenarnya era sekarang itu mbok jamu itu saya di mana, di pasar-pasar tradisional itu sekarang sudah pakai seperti itu. Sekarang sudah era transformasi ke arah sana. Nah, kalau Koja international company masih drivernya belum punya Android, ya nanti bilang aja ini ada di sini ada yang penyedia Android itu Pak, itu kan? Ada apalagi Korea itu Samsung banyak gitu kan, kayaknya. Jadi kalau seperti itu saya bingung sendiri gitu kan. Jadi yang kedua begini Pak. Nah ini penting ini. Ini yang namanya culture, budaya bekerja. Nah, berarti saya masih ada sedikit pertanyaan terhadap transformasi di perusahaan semua end-to-end sampai ke kantor menggunakan digital, menggunakan teknologi. Mungkin bagusnya saran saja, silakan dari end-to-end ya kan, memanfaatkan teknologi informasi, memanfaatkan aplikasi ataupun yang lainnya. Saya kira itu barangkali masukan saya. Ya, baik. Terima kasih Dewan Juri semua. Selanjutnya kita memasuki tahap akhir, Bapak Ibu semua. Kami mengucapkan terima kasih atas presentasi dari teman-teman TPK Koja dan juga poin-poin tambahan dari para Dewan Juri semuanya. Kami berharap ada feedback yang dapat diperoleh melalui wawancara ini. Adapun acara Puncak Top Digital Award 2020 ini akan diselenggarakan awalnya nanti rencananya pada awal Desember tahun ini. Panitia penyelenggara akan memberikan pemberitahuan secara tertulis melalui surat. Kami berdoa dan berharap ke depan semoga teknologi digital di TPK Koja dapat terus maju dan berkembang pesat serta bermanfaat bagi perusahaan dan instansi serta masyarakat. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan tadi, mungkin ada kekurangan. Sebelum kita tutup, kami persilahkan kepada teman-teman dari TPK Koja untuk memberikan closing statement terkait penyelenggaraan kegiatan kita saat ini. Silakan Pak Safwan, 1 menit. Persilahkan. Baik, terima kasih panitia. Sekali lagi terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan masukan yang luar biasa pada perusahaan kami. Insya Allah ke depan kami akan fokus menjalani apa yang telah diberikan, arahan-arahan yang telah diberikan oleh Dewan Juri, dan memang itu masukan yang sangat berarti bagi kami untuk ke depan bisa lebih maju lagi. Dan kemudian kepada panitia dan semuanya kami mengucapkan terima kasih yang sangat yang banyak ya atas penyelenggaraan ini. Dan untuk diketahui Koja memberanikan diri nih mau tampil di Top Digital ini dengan keterbatasan kami yang ada. Kami mencoba memberanikan diri bagaimana kami memberikan sharing mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan presentasi dan arahan dari Dewan Juri. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. berikan aplaus yang meriah kepada teman-teman TPK Koja. Baik, sebelum kita live, mohon Pak Yudi foto bersama dulu, jangan lupa. Siap. Mohon kameranya semua dihidupkan dan jempol. Kameranya dihidupkan, jempolnya, tanda cintanya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Luar biasa, Yud. Terima kasih, izin pamit teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat. Pak Dede, Pak Adil, terima kasih semua. Pak. Terima kasih. Ya, dibaca. Pak Safwan, terima kasih. Pak Jumadi. Ya, Pak Bani.